Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 229. Kakak Tianzong. Tidak peduli seberapa tenang pikirannya, Song Huiru tidak bisa menahan kepanikan ketika dia mendengar kata-kata Su Zongming saat ini. Dia berjalan mendekat, menarik lengannya dengan lembut, dan ketika dia akan berbicara, Ye Tianzong menggelengkan kepalanya sedikit. Dan berkata dengan suara rendah, "Huiru, jangan khawatir, mari kita lihat apa yang ingin dia katakan, setidaknya dia ada di tanganku sekarang, tetapi jika dia berani bertindak gegabah, dia pasti tidak akan selamat." Kakak Tianzong, saya tidak ragu tentang ini. Aku hanya berpikir bahwa kamu melakukan hal-hal dengan cermat dan mulus, dan kamu hampir tidak meninggalkan jejak. Tapi sekarang, dia sepertinya telah mengungkapkan rahasiamu, dan beberapa informasi yang dia peroleh bahkan tidak diketahui olehku. Dia adalah. Itulah yang akan kita fokuskan untuk mendengarkan selanjutnya. Kekhawatiran Song Huiru justru menjadi perhatian Ye Tianzong. Jika dikatakan mengetahui bahwa dia adalah presiden grup Zongheng, masalah ini sudah cukup mengejutkan. Tapi sekarang, pihak lain masih tahu bahwa dia adalah adik laki-laki Ye Zongtian yang pernah terluka di masa lalu, yang membuat Ye Tianzong tidak terduga. Namun, dia seharusnya tidak tahu tentang gelarnya sebagai Panglima Dewa Perang di wilayah utara. Jika tidak, dia akan berlutut dan menundukkan kepalanya sejak lama, dan tidak mungkin baginya untuk duduk di sana. Begitu tenang, seolah-olah dia menganggap rahasia ini sebagai ancaman baginya ibu kota. Ye Tianzong tidak takut. Saya merasa bahwa saya tidak bisa bergaul dengannya, jadi saya berencana untuk menyerah. Sekarang pihak lain masih menggunakan ini untuk mengancam, apakah itu untuk terus menjaga rahasia atau untuk memuaskan Bin Qirui, Su Zongming, bahkan tidak berpikir untuk bertahan malam ini. Apa? Tidak ada yang perlu dikatakan. Menyakitkan untuk diberitahu olehku, dan kamu tahu rahasia dirimu itu, jadi kamu tidak berani melakukan apapun padaku sekarang, kan? Ye Tianzong, aku tidak menyangka. Kamu sebenarnya adalah adik laki-laki yang tidak disukai presiden kita saat itu. Sampai sekarang, ketika aku menyebutmu, dia selalu menggertakkan giginya. Aku berhenti bicara omong kosong. Ye Tianzong menyela dengan dingin, menatapnya, dan berkata, "Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda mengetahui informasi ini, saya tidak peduli, dan saya tidak tertarik untuk terus bekerja sama dengan Anda. Orang-orang Anda sudah mati, maka aku hanya bisa menjaga rahasia ini. Aku tahu kau akan membunuh dan diam. Hanya saja, apa menurutmu aku menceritakan rahasiamu hanya untuk membuatmu membunuhku? Apakah kamu naif, atau aku bodoh?" Hehe. Ye Tianzong terkekeh, dan berkata dengan dingin, "Kamu di sini bersamaku sekarang, dan semua orang yang kamu bawa telah dijatuhkan olehku. Jika kamu berencana untuk menelepon seseorang sekarang, atau sesuatu yang lain, jangan sebutkan mereka jika kamu bisa, jangan bermain melawanku, saatnya. Lihat ini dulu." Sebelum Ye Tianzong selesai berbicara, dia tiba-tiba diinterupsi oleh Su Zongming, yang memegang remote control di tangannya, mengklik layar TV tepat di seberangnya, dan segera menyalakan layar. Ye Tianzong sangat terkejut saat melihat gambar di dalamnya. Bahkan Song Huiru yang berada di samping tercengang, menunjuk ke layar, berteriak, "Kakak Tianzong, ya, ini Paman Ren." Pada layar. Awalnya, Ren Dongguo dari Ye Tianzong dan Ye Tianzong yang mematuhi perintah dan menunggu di dalam mobil untuk kembali dengan selamat. Dia tiba-tiba didorong ke posisi kopilot dan diikat dengan sabuk pengaman. Pada saat yang sama, dia diancam dengan pisau di lehernya. Jika dia berani bertindak gegabah, dia akan segera Anda bisa mengusap lehernya. Dan, yang mengejutkan Ye Tianzong, orang yang duduk di kursi kopilot dan berlari sepanjang jalan tidak lain adalah Ruo Songhao yang dianggap Ye Tianzong sebagai bakat sebelumnya. Selain itu, dia juga fanboy Song Huiru. Pria ini, pada saat itu, memberi Ye Tianzong perasaan bahwa dia hanya tergila-gila dengan Song Huiru, jadi dia tidak bertanya terlalu banyak, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya adalah orang Su Zongming, dan dia bahkan membantu menculik orang tua itu. Apa yang membuatnya merasa lebih luar biasa adalah bahwa orang yang mengancamnya di barisan belakang sebenarnya adalah gadis kelinci yang dia tegur sebelumnya. Meski terlihat mempesona dan menawan, namun Ye Tianzong merasa dirinya hanyalah seorang pelacur yang telah bercampur aduk dalam masyarakat. Tapi sekarang, dia sangat berani. Memikirkannya dengan hati-hati, Ye Tianzong baru menyadarinya saat ini. Ketika dia berjalan menyusuri koridor, mereka berdua tidak berbicara tentang cinta, tetapi menerima instruksi Su Zongming.
Begitu Ren Dongguo meninggalkan pandangannya, dia segera mengendalikannya. Sekarang, mengemudi dengan liar, tidak seorang pun kecuali Su Zongming yang tahu kemana mereka membawa lelaki tua itu. Brengsek. Ye Tian sangat marah sehingga dia bahkan melihat ke layar TV dan berteriak, "Ayah!" Ding! Saat ini, Su Zongming menekan remote control, dan layar mati. Taruh di atas meja, dan duduk di posisi yang lebih nyaman, menatap Ye Tianzong yang kini penuh amarah. Sejujurnya, meskipun Ye Tianzong dikabarkan bodoh, tetapi setelah beberapa konfrontasi, terutama aura pembunuh yang kuat yang dia tunjukkan saat ini, dia seperti iblis yang tak tertandingi, yang membuat orang takut. Namun, Su Zongming, yang memegang senjata ajaib di tangannya, tidak takut dan berkata dengan tenang, "Selanjutnya, saatnya kita berdua berbicara dengan baik. Biarkan ayahku pergi, aku mungkin akan meninggalkan seluruh tubuhmu. Kalau tidak, kamu, termasuk keluargamu, semua akan mati tanpa penguburan." Ye Tianzong mengepalkan tinjunya erat-erat dan mendengar suara berderak. Song Huiru melihatnya di matanya dan merasa cemas di hatinya. Masalahnya telah berakhir. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa beberapa kata penghiburan tidak akan berhasil. Ye Tianzong tidak punya pilihan selain melihat Su Zongming, berharap dia tidak bertindak sembarangan. "Ini akhirnya, apakah menurutmu ancaman berguna bagiku? Terlebih lagi, jangan khawatir, selama kamu melakukan apa yang aku katakan, ayah mertuamu akan benar-benar aman. Setelah apa yang terjadi malam ini, aku tahu bahwa aku tidak bisa main-main denganmu, jadi kuharap kamu bisa bekerja sama denganku." "Bekerja sama?" Ye Tianzong mencibir, dan berkata dengan mata seperti obor, "Biarkan aku dengan patuh mengikutimu untuk melihat Ye Zongtian, dan kemudian biarkan dia menyelesaikan hal-hal yang belum dia selesaikan saat itu, sementara kamu akan menerima hadiah dan menikmati hidup, benar?" "Hahaha." Mendengar Su Zongming segera tertawa, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana mungkin, jika saya berpikir seperti ini, saya khawatir, saya tidak perlu mengikat ayahmu untuk mengancammu, beritahu presiden kita secara langsung. Lagi pula, dia masih tidak mengetahui detail Anda, dan saya telah bekerja sangat keras untuk mendapatkannya, saya harus memanfaatkannya dengan baik, jika tidak, bukankah semua kerja keras saya akan sia-sia? Apa sebenarnya yang ingin kamu ungkapkan? Jangan bicara omong kosong, kami tidak punya waktu untuk berputar-putar denganmu. Jika Paman Ren memiliki masalah, kamu pasti akan mati. Kakak Tianzong, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dan kamu sepertinya memiliki tuntutan, jadi katamu, selama kamu tidak menyakiti Ren Paman, kita semua bisa setuju." Song Huiru juga berbicara lebih dulu. Meskipun dia tidak tahu tujuan akhir Su Zongming, dia tahu betul apa arti Ren Dongguo bagi Ye Tianzong. "Oke, karena kalian terus terang, aku akan langsung mengejar. Permintaan saya sangat sederhana. Saya tidak akan mengungkapkan rahasia Anda ini. Perut saya akan membusuk selama sisa hidup saya. Dan ayah Anda telah dibawa ke tempat yang sangat aman oleh Ruo Songhao. Selama Anda mengikuti saya permintaan, saya akan memberitahu Anda alamatnya, dan Anda dapat pergi kepadanya ketika saatnya tiba. Adapun saya, terus terang, meskipun saya adalah anggota Perserikatan Chaebol, saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun tanpa kredit, tapi hari-hariku semakin buruk. Itu semakin menyedihkan dan itu menyebabkan saya secara internal. Jadi begitu." Sebelum Su Zongming dapat menyelesaikan kalimatnya, Ye Tianzong mengangguk dan berkata, "Kamu melakukan hal-hal kotor di Serikat Chaebol. Nyatanya, kamu sama dengan keluarga Huang dan keluarga Sun. Sekarang kamu akan diselidiki. Tidak demikian banyak bahwa Anda orang dalam. Lebih baik mengatakan bahwa Anda adalah anak pemberontak, jadi sebelum Anda ditemukan, Anda harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Jika Anda mengancam saya dengan rahasia saya, termasuk ayah mertua saya, apakah Anda mau saya untuk membantu Anda melarikan diri? Atau memberi Anda uang? Dari..." Hahaha. Su Zongming tertawa. Dia cukup puas dengan tebakan Ye Tianzong. Dia mengangguk dan berkata, "Bagus berurusan dengan orang pintar. Anda bisa memberitahu saya sedikit. Saya tidak takut dengan lelucon Anda. Itulah yang saya maksud. Jadi, kali ini saya dikirim datang ke kota, rencana awal saya bukanlah untuk benar-benar membantu Serikat Chaebol, tetapi menggunakan status saya sebagai perwakilan khusus untuk mengetahui detail Anda dan kemudian membuat kesepakatan dengan Anda. Kebutuhan, itu sangat sederhana, Anda harus membantu saya pergi ke luar negeri, dan pada saat yang sama, siapkan 1 miliar uang tunai untuk saya agar saya menghilang sepenuhnya. Dengan cara ini, saya dapat memuaskan rahasia Anda, ayah mertua Anda, dan apa yang Anda perlu saya lakukan untuk Anda sekarang,
Anda melihat kain wol. Hehe. Ye Tianzong mencibir. Benar saja, anjing tidak bisa membuang kotorannya, orang seperti ini bisa ditemukan di mana-mana. Dalam benak Ye Tianzong, bajingan ini tidak bisa dipertahankan. Namun, sekarang lelaki tua itu ada di tangannya, dia tetap tidak berani bertindak gegabah. Apalagi, ketika saya keluar bersamanya, saya meminta izin istri saya, jadi saya tidak bisa menunda waktu. Untungnya, ketika dia sedang menonton layar TV barusan, dia sendiri yang mengamati rute jalan kaki mereka, dan ada navigasi pemosisian di mobil di depannya saat itu, dia merasa jika dia mengikuti ingatannya, masalah menemukan mereka tidak terlalu besar. Namun, sekarang dia masih harus berurusan dengan pihak lain, jadi dia tidak merobek wajahnya, dan berkata dengan tenang, 1 miliar uang tunai, kamu benar-benar memikirkanku, malam yang besar ini, biarkan aku. Mampu memakan Presiden Grup Zongheng dari 3 perusahaan Chaebol berturut-turut, saya percaya bahwa dana 1 miliar yuan adalah tugas yang mudah bagi Anda. Dan, saya lupa memberitahu Anda, saya hanya memberi Anda waktu 1 jam untuk bersiaplah. Setelah waktunya habis, rahasiamu akan segera dilaporkan ke Presiden, dan pada saat yang sama, ayah mertuamu, aku khawatir aku tidak bisa menyimpannya. Kamu berani? Apakah kamu pikir aku berani? Orang bertelanjang kaki tidak takut memakai sepatu. Bagaimanapun, saya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Presiden, atau Anda akan membunuh saya. Daripada melakukan ini, saya sebaiknya membayar kejahatan dan melakukan sesuatu sebanyak mungkin untuk menang. Bantuan Presiden. Setidaknya, aku masih hidup, kan? Anda. Ye Tian berhenti bicara sebanyak yang dia mau. Dia tahu bahwa pria ini adalah seorang penjudi, dan kali ini, dia berencana untuk menaruh semua telurnya dalam satu keranjang. Tidak perlu head-to-head dengan pihak lain. Saya secara kasar mengingat rute dan pemandangan di sekitarnya dalam pikiran saya. Saya hanya perlu melakukan operasi yang sebenarnya, dan itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Oke, 1 miliar tunai, aku akan menyiapkannya untukmu. 1 jam. Aku juga lupa memberitahumu bahwa kamu harus membantuku menghilang. Tentu saja, kemana harus pergi adalah urusanku. Aku ingat ada perusahaan pelayaran dengan nama Grup Zonghengmu. Ada penerbangan malam ini, tepat di beberapa jam kemudian, saya akan menunggu Anda di dermaga Xingyang. Jika Anda tidak muncul dengan dana yang saya butuhkan, Anda akan tahu konsekuensinya. Tentu saja, saya juga ingin memberi diri saya asuransi ganda, jadi, Anda penjabat presiden, Anda harus mengikutiku. Apa katamu? Bab 230. Mendengar permintaan tak tahu malu Su Zongming, Ye Tianzong dan Song Huiru berteriak serempak. Untuk menyiapkan dana 1 miliar yuan sudah sangat sulit bagi banyak orang, dan Ye Tianzong dapat mengatakan bahwa dia telah memberikan wajah yang cukup jika dia setuju. Tentu saja, dia tidak pernah bermaksud menyetujui permintaan pihak lain, tetapi dia tetap harus bersikap. Tetapi, sekarang dia mengusulkan untuk pergi ke dermaga dan menghilang ke luar negeri, itu urusanmu. Ren Dongguo telah ditangkap, dan sekarang dia masih ingin menyandera Song Huiru, itu terlalu berlebihan. Mungkinkah dia mengetahui rencananya untuk menyelamatkan Ren Dongguo? Ye Tianzong terkejut. Apa maksudmu? Tidak cukup menangkap Paman Ren, tapi kamu juga ingin menjadikanku sebagai sandera. Song Huiru saling menatap. Tapi Su Zongming menjilat wajahnya dan berkata sambil tersenyum, hati-hati berlayar selama ribuan tahun, seperti yang saya katakan, asuransi ganda, 1 orang lagi, 1 jaminan lagi. Lagi pula, dalam proses berurusan dengan Tuan Ye beberapa kali, saya tahu betul bahwa Tuan Ye dapat kembali kapan saja, jadi saya merasa nyaman dengan menjaga Anda di sisi saya. Seperti berurusan dengan orang-orang seperti kamu, akulah yang paling berpengalaman. Selama kamu memahami kelemahannya, sekuat apapun seseorang, dia hanya bisa patuh mematuhi perintah. Seperti Tuan Ye, kerabat dan teman di sekitarnya adalah kelemahannya. Ledakan. Ye Tianzong membanting tinjunya ke atas meja dengan keras. Makanan berdentang dan menghancurkan banyak mangkuk dan sumpit. Kamu punya nyali. Ye Tianzong menggertakkan giginya, tetapi dengan Ren Dongguo di tangan lawan, dia tidak berani melakukan kesalahan. Setidaknya, dia masih harus bertahan sampai keselamatan Ren Dongguo terjamin. Dia menoleh dan menatap Song Huiru sebelum dia bisa berbicara. Song Huiru menarik napas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak Tianzong, jangan katakan apa-apa. Aku hanya akan bertanya, apakah kamu yakin? Tentu. Tentu saja, saya tidak bermaksud memastikan keselamatan hidup saya. Ini bajingan ini, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Mata Song Huiru terbakar dengan api.
Ye Tianzong bisa merasakan kemarahannya, terutama perhatiannya pada urusannya sendiri. Saat dipindahkan, dia mengangguk berat dan berkata, malam ini, dia, Su Zongming, mati tanpa tubuh utuh. Bagus. Song Huiru tidak tahu kenapa. Pada saat ini, darahnya mendidih. Ini mungkin alasan ketulian. Setelah mengikuti Ye Tian untuk waktu yang lama, dia merasa ada semacam kekerasan di tubuhnya. Tentu saja, dia pikir tidak ada yang salah dengan aura semacam ini, lagi pula, target yang dia tangani adalah semua orang yang tidak tahu malu seperti Zhao Chenggong dan Su Zongming. Huiru, aku telah bersalah padamu. Tidak apa-apa, kakak Tianzong, aku bersedia melakukan apa saja denganmu. Setelah memukulnya di sini, Ye Tianzong mengangkat kepalanya, menatap Su Zongming, dan berkata, sebaiknya kau menepati janjimu, kalau tidak. Tuan Ye, jangan khawatir, selama Anda menyetujui permintaan saya jamin rahasia Anda tidak akan pernah membuahkan hasil mulai sekarang. Ayah mertua Anda, dan Nona Song ini, saya akan memastikan mereka keamanan. Dan setelah saya sampai di tempat yang aman, mungkin, jika Anda membutuhkan saya dapat membantu. Kemudian, di bawah pengaturan Su Zongming, Ye Tianzong meninggalkan Clubhouse Jiangnan dan keluar untuk menyiapkan dana 1 miliar yuan. Kemudian, 1 jam kemudian, dia pergi ke dermaga Xingyang dan menyerahkan uang tunai kepada Su Zongming. Song Huiru akan menyerahkannya dengan aman. Pada saat yang sama waktu, dia akan memberitahu orang tuanya lokasi di mana orang itu ditahan. Tuan Ye, Tuan Ye. Ye Tianzong pergi lebih dulu. Su Zongming akan membawa Song Huiru ke dermaga Xingyang setelah dia harus menyerahkan urusan Jiangnan Clubhouse. Baru saja keluar dari Clubhouse, dalam beberapa langkah, suara Bing Qirui terdengar dari belakang. Ye Tianzong terkejut dan hampir mengabaikannya. Pada saat itu, disepakati dengannya bahwa Su Zongming harus mematuhinya atau membunuh Su Zongming, jadi Bing Qirui setuju untuk bekerja sama dengannya. Tetapi, 1 jam sangat terbatas. Dia tidak punya waktu untuk berurusan satu sama lain, hal-hal besar tidak sepenting kehidupan Ren Dongguo dan Song Huiru. Aku tidak punya waktu untuk berurusan dengan urusanmu sekarang, aku berjanji sebelumnya. Aku tahu. Siapa tahu. Sebelum Ye Tianzong selesai berbicara, dia diinterupsi oleh Bing Qirui, dan berkata dengan serius, meskipun saya tidak tahu persis apa yang terjadi, tetapi barusan saya melihat Anda keluar sendirian, dan wanita lain yang Anda bawa, bersama dengan Su Zongming, sepertinya kita mengalami krisis. Seperti yang saya katakan, biarkan Su Zongming mendengarkan saya, atau Anda membunuhnya. Melihat Anda sedang terburu-buru, Anda harus melakukan sesuatu. Jika memungkinkan, saya harap Anda dapat membawa saya, setidaknya, biarkan saya melihat kemampuan Anda. Menurut saya, tidak ada kebenaran dalam jual beli. Bagaimana menurut Anda? Saya. Ye Tian berhenti bicara sebanyak yang dia mau. Bawa dia. Tidak banyak bekerja. Namun, jika Su Zongming ditangkap dan Song Huiru diselamatkan dalam keadaan mulus, memang akan sedikit merepotkan untuk kembali menemukan Bing Qirui. Apalagi jika Anda membiarkan pihak lain melihat kemampuan Anda, maka tidak perlu terlalu banyak berdebat dengannya. Yakinkan orang dengan alasan. Paling. Oke. Oleh karena itu, setelah ragu-ragu, Ye Tianzong mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, Anda dapat mengikuti saya. Lakukan sesuatu, memang, untuk memecahkan masalah Anda. Namun, saya punya permintaan, yaitu, Anda hanya menonton, hanya mendengarkan, jangan terlalu banyak bicara, apalagi mempengaruhi saya, jika tidak, perjanjian di antara kita tidak hanya tidak sah, Anda bahkan mungkin dalam bahaya hidup Anda karena itu, mengerti? Jernih. Bing Qirui mengangguk sambil tertawa kecil. Ketika saya berada di kamar pribadi, saya tidak berdaya. Dan sekarang, setelah dia keluar, anak buah dan kudanya semuanya menyergap, mencoba menghadapinya. Saya khawatir itu tidak semudah itu. Aku benar-benar ingin melihat kemampuan seperti apa yang kamu miliki dalam menghadapi Su Zongming yang mempersulitmu. Meskipun, saya tidak tahu persis apa yang terjadi antara Anda dan dia. Namun, Su Zongming adalah rubah tua. Jika begitu mudah untuk berurusan dengannya, saya tidak akan berlutut di depannya begitu banyak bertahun-tahun. Mendengus. Ye Tianzong mendengus pelan, tidak banyak bicara, tetapi berjalan ke pinggir jalan, berniat menghentikan mobil. Aku akan memberimu bonus lagi, ambil mobilku. Hari ini, saya akan menjadi sopir Anda, dan saya akan pergi kemanapun Anda meminta saya untuk pergi. Ye Tianzong tidak berbicara omong kosong. Ikuti di dalam mobil. Ikuti rute dalam memori,
pulihkan rute jalan kaki yang saya lihat di TV saat itu, lalu ingat kembali navigasi yang saya lihat, jauh ke utara. Setelah berkendara sekitar 20 menit, saya mencapai titik akhir navigasi, panah merah. Namun, melihat lingkungan sekitarnya, Ye Tianzong sedikit bingung. Tuan Ye, kemana kita akan pergi selanjutnya? Baru saja, melihat rute yang kamu berikan padaku, seharusnya mengikuti beberapa hal di sepanjang rute. Diam. Ye Tianzong kesal. Masih melihat sekeliling, mencari kemungkinan target, dan Bin Kirui ini, seperti burung pipit, berkicau. Ini membuatnya ragu apakah pihak lain dikirim oleh Su Zongming untuk mengganggu pemikirannya. Lagi pula, kini kendaraan tersebut telah sampai di pertigaan jalan. Di sebelah kiri terdapat pegunungan yang dalam dan hutan tua, jalannya kasar, dan kendaraan tidak bisa bergerak sama sekali. Jika Anda ke kanan, ada tebing, setidaknya sepanjang puluhan meter, dan jika Anda jatuh, Anda akan hancur berkeping-keping. Adapun bagian depan, itu adalah jalan buntu. Sepertinya kita harus berjalan dan pergi ke hutan di sebelah kiri. Sambil berbicara, Ye Tianzong membuka pintu dan keluar dari mobil. Bin Kirui menggelengkan kepalanya, Ye Tianzong masih terlalu muda. Meskipun dia memiliki beberapa keterampilan, dia terlihat sangat muda dibandingkan dengan Su Zongming, seekor rubah tua, itu seperti perbedaan antara surga dan neraka, yang sama sekali berbeda. Keluar dari mobil. Di dalam hatinya, dia telah memutuskan bahwa Ye Tianzong tidak dapat melakukan hal-hal besar. Meskipun dia tidak tahu situasi spesifiknya, dia yakin di dalam hatinya bahwa Ye Tianzong saat ini hanya dipimpin oleh Su Zongming. Setelah malam ini, saya masih harus merawat Su Zongming dengan baik. Ye Tianzong tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam pikirannya, dia juga tidak peduli. Khawatir tentang keselamatan ayah mertua saya. Ada jalan buntu di depan, dan pasti tidak ada cara untuk pergi. Apakah tebing di sebelah kanan masih menjuntai dengan tali? Dia yakin rute dalam ingatannya benar, dan tujuan navigasi memang ada di sini. Meskipun dia tidak menyebutkannya dengan jelas, dia mempercayai intuisinya. Untuk menguji ide tersebut, dia berjalan ke persimpangan hutan pegunungan dan mencari kemana-mana, memegang senter dan berkeliaran. Tuan Ye, meskipun kita memiliki kesepakatan, saya masih ingin mengatakan, bagaimanapun juga, Anda melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Jika aku tidak salah, kamu harus mengikuti seseorang. Namun, tidak ada tujuan khusus. Kamu harus mencarinya sesuai dengan ide di ingatanmu. Tapi tempat ini burung tidak buang air, apalagi orang yang tinggal di sini, saya khawatir tidak ada hewan yang bisa datang ke sini. Berkeliaran di sini pada malam hari, saya pikir Anda menyia-nyiakan bisnis kami. Jika Anda benar-benar tidak dapat melakukan bisnis Su Zongming, maka saya menyarankan Anda. Kamu berani bicara omong kosong lagi, percaya atau tidak, aku akan merobek mulutmu. Ye Tianzong, yang kesal, meraung, lalu berjongkok, mengambil senter ponselnya, dan setelah menyapu, tiba-tiba dia menemukan bekas ban di sudut. Meskipun sudah dibersihkan, itu tidak bisa lepas dari mata Ye Tianzong. Mengikuti bekas ban, dia pergi jauh-jauh, dan akhirnya menemukan daun pisang besar di ujungnya, yang merupakan ruang terbuka tersembunyi di pintu masuk gunung. Gemerincing. Tanpa penjelasan apapun, Ye Tianzong mengangkat daun pisang itu dengan tangannya. Lalu ambil senter. Mobil saya sendiri muncul di depan mata saya. Ini, bukankah ini mobil yang kamu kendarai ke sini malam ini? Bin Kirui, yang mengira Ye Tianzong sedang bermain rumah untuk seorang anak dan pada awalnya tidak ada artinya, merasa pipinya panas setelah melihat adegan ini, dan langsung ditampar, melihat semua ini dengan kaget. Lacak mobil yang Anda kendarai. Seseorang pergi. Selain itu, selain wanita itu, ada seorang lelaki tua bersama Ye Tianzong malam ini. Telah hilang, mungkinkah itu? Bahkan jika ini masalahnya, bukan itu intinya. Intinya, menurut rute dalam ingatan, kamu dapat mengikuti tanaman merambat dan menemukan tempat ini. Ye Tianzong ini memiliki ingatan yang sangat kuat. Dan kekuatan tempurnya luar biasa, dan dia masih terlibat dalam operasi bisnis. Ye Tianzong ini, terlihat lebih kuat dari yang saya bayangkan. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.